Halo teman-teman semua. Nah, jadi balik lagi nih. Nah, jadi hari ini gue nggak sendirian. Jadi gue bakal ditemenin sama temen gue. Namanya Reza. Halo, WhatsApp, brother. Nah, sekarang ini kita bicara apa, Erik? Nah, jadi kita bakal bahas yang namanya critical thinking hari ini. Nah, critical thinking ini apa ya? Nah, critical thinking itu adalah kita harus berpikir secara kritis dan juga positif. Nah, karena critical thinking itu sangat diperlukan untuk memikirkan hal-hal yang positif tentang masa depan kita contohnya, atau tentang karir kita contohnya, seperti itu. Betul sekali, betul. Nah, mungkin untuk biar kita aja yang nggak bicara, mungkin ada beberapa pertanyaan ya yang bisa kita kasih ke kawan-kawan kita semua ya. Betul banget, betul banget. Nah, sekarang kita mulai dari siapa bagusnya, Erik? Oke, langsung kita mulai dari Stefan. Nah, jadi Stefan nih, gue mau nanya nih, Pan. Nah, kira-kira apa sih yang harus dihilangkan dari pikiran dan apa sih yang harus kita mulai? Jadi kita harus mulai mengatakan apa pada diri kita sendiri gitu. Oke, jadi yang tadi udah dibilang sama teman gue Edric nih ya, kita untuk berpikir kritis itu kan perlu positive thinking untuk melihat ke masa depan. Nah, jadi ya kebalikannya berarti apa yang harus kita hilangkan? Yang kita hilangkan ya pikiran negatif itu loh. Kenapa kita harus ngilangin pikiran negatif? Karena pikiran negatif ini tuh memang kebanyakan selalu mendominasi nih pemikiran kita dan kita justru akan menjatuhkan diri kita sendiri. Pikiran negatif itu yang harus kita hapusin supaya kita nggak mendiskreditkan diri kita sendiri dan kita nggak ngeremehin diri kita sendiri, supaya kita pun juga bisa memandang kalau kita ada sisi yang lebih positif juga. Nah, setelah udah ngehilangin pikiran negatifnya, anggapnya kan kita kayak jadi netral nih. Nah, kita juga harus mulai berpikir semakin positif dan mesti melihat hal di sekitar kita itu menjadi lebih luas gitu loh. Itu kalau menurut gue sih, Dedrik. Wow, bagus banget Evan. Thank you banget Komplit Evan. banget ya, Erik? Iya, komplit banget loh jawabannya. Nah, mungkin untuk pertanyaan kedua nih, untuk Lovina ya mungkin. Nah, menurut lu, Lovina, yang lu harus lepasin dari kehidupan lu saat ini tuh apa sih? Yang kayak apapun lah, misalnya pemikiran yang apa, yang toksik lah gitu. Kalau dari gue ya, sebenarnya nggak ada banyak hal negatif yang bisa gue hilangin, tapi kayak hal negatif yang menurut gue negatif dan membawa dampak buruk ke diri gue sendiri itu ada kebiasaan gue untuk nge-procrastinate. Gue itu sering ngundur-ngundur mengerjakan tugas yang gue punya gitu. Nah, setelah gue pikirin lagi yang ngebikin gue nge-procrastinate ini karena kebiasaan gue yang lebih mengutamakan kayak have fun now gitu. Jadi gue lebih mengutamakan kesenangan gue sendiri. Gue sering lebih milih untuk nonton film, main game, atau main medsos, chatting sama teman gue daripada ngerjain tugas gue. Jadi menurut gue yang perlu gue ilangin itu pertama itu adalah coba ngurangin aplikasi-aplikasi di HP gue yang bisa jadi distraction diri gue sendiri. Untuk gue, supaya gue lebih bisa memprioritaskan hal-hal yang lebih penting untuk diri gue sendiri, yang kemudian juga akan memberikan dampak yang lebih baik kepada gue. Nice. Oke, berarti harus banyak yang itu hilangin ya, Drik? Iya. Gila. Ini kenapa sharingnya pada bagus-bagus? Iya, Kayaknya cuma gue doang yang gak punya pengalaman hidup kayaknya. Oke, jadi langsung aja kita lanjut ya. Ke pertanyaan ketiga untuk Edward. Jadi gue mau nanya nih Edward, apa sih masalah yang sampai sekarang tuh bener-bener lu syukurin banget gitu? Karena tidak terjadi pada kehidupan lu gitu. Kalau dari gua sih yang pertama pastinya kesehatan ya. Karena banyak orang di luar sana tuh yang nggak memiliki penyakit bawaan atau ada kayak fobia-fobia yang aneh. Menurut gua kesehatan itu mahal. Jadi kalau misalnya kita sakit atau gimana, kita tuh harus bayar mahal ataupun kita bisa bayar pakai nyawa. Jadi gue bersyukur banget tuh gue bisa sehat dan tidak memiliki penyakit bawaan tersebut atau fobia-fobia aneh kayak gitu. Gue juga bersyukur gue bisa mendapatkan makanan yang cukup karena di luar sana juga pasti banyak orang yang tidak dapat makanan cukup. Mereka harus mencari makanan banting tulang, tapi terkadang mereka juga hanya makan nasi dan garam.
Itu aja sih kalau dari gua. Wih, mantap, mantap. Gila. Gimana nih, Za, jawaban dari Edward? Bagus banget sih. Tapi kayaknya nggak afdol ya kalau misalnya cuman mereka aja yang jawab. Nih, coba gue tanya ke lo ya, Drik. Hal positif apa yang benar-benar lu inginkan saat ini? Hal positif. Jujur, hal positif yang benar-benar gue inginkan adalah secerca harapan gitu. Demi kesuksesan gue. Karena gue pengen membahagiakan orang tua gue gitu. Tapi gue belum tahu cara gue membahagiakan orang tua gue tuh gimana. Jadi itu yang benar-benar lagi gue pikirin banget saat ini. Oke, gila. Emang deep banget anjir. Nah, kedepannya ini nanya siapa ya? Oke, mungkin kedepannya Ilham ya. Ilham, dari kejadian buruk yang lu hadapi, lu menghindari tanggung jawabnya nggak? Atau lu langsung melangkah maju gitu? Aku coba jawab ya. Boleh. Masalah tanggung jawab ya, ya tentunya aku pribadi harusnya hadapi dan melangkah maju aja sih. Kan kalau dipikir-pikir secara logis dan berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri juga, menghindari tanggung jawab itu bakal membuat masalah baru. Contoh kecilnya kayak males ngerjain tugas mata kuliah misalnya. Kalau kita menghindari untuk mengerjakan tugas, itu nanti pasti akan jadi perkara sama dosennya, entah ditagih lah atau malah langsung diberi nol. Makin banyak masalah yang akan muncul kan, berarti juga makin banyak beban pikiran kita. Jadi ya udah hadapi aja. Prinsip aku gitu sih. Mending ribet sekarang daripada ribet nanti. Ini juga bukan cuma masalah tanggung jawab, tapi juga masalah integritas dan akuntabilitas. Kalau diberikan tanggung jawab dan kita menerimanya, udah sewajarnya kita berkomitmen untuk menyelesaikannya. Ya apapun hasilnya nanti, yang penting itu kita setidaknya udah berusaha dan berkomitmen untuk menjalankan tanggung jawabnya gitu loh. Moral obligation lah anggapannya. Karena dalam memikul tanggung jawab juga terdapat ekspektasi orang lain. Ada pihak lain yang berharap kita memenuhi tugas yang diberikan ke kita gitu. Tapi ya udah sih gitu aja. Oke, keren. Berarti berakit-rakit dulu baru senang-senangnya kemudian gitu ya prinsipnya ya. Iya. Aduh, Drik, gila-gila sih jawabannya, Drik. Iya, jawabannya benar-benar gila banget sih. Oke, jadi langsung aja kita lanjut ya. Sekarang gue mau nanya ke Amsal. Nah, Sal, kan pasti semua orang itu pernah melakukan yang namanya kesalahan ya. Nah, pasti lu pernah melakukan kesalahan di masa lalu gitu ya. Nah, contoh nih ya, gue ngasih contoh nih ya. Kalau seandainya ada suatu masalah hebat gitu ya, tiba-tiba datang lagi nih ke lu nih. Nah, tapi lu udah pernah mengalami itu di masa lalu gitu ya. Apakah lu akan memberikan reaksi yang sama gitu atau memberikan reaksi yang bagaimana gitu? Mungkin untuk kali ini jawaban saya nggak seperti kemarin. Tapi kalau menurut gue itu kalau misalnya saya menemui kesalahan yang sama seperti di masa lalu, saya nggak terlalu mikir gitu. Jadi saya hanya akan mengingat di masa lalu itu gimana, saya menghandle-nya gimana, cara saya untuk memperbaiki kesalahan itu sekarang gimana. Karena saya pasti dulu belajar, misalnya dulu saya nggak kerja tugas terus dimarahi guru. Nah, saya berpikir sampai sekarang, saya akan berpikir sejak itu gimana caranya saya memperbaikinya. Oh, dengan belajar lebih banyak, terus dengan mencoba buat good impression di depan guru. Apalagi ya. Dan kalau misalnya di masa lalu saya merugikan orang lain, saya harus berpikir juga dari sekarang kalau misalnya ada masalah baru juga, saya akan berpikir kira-kira efek negatif yang akan saya dapat atau orang lain dapat itu bagaimana, dan saya harus menghindari itu. Mungkin segitu saja. Wow, keren. Nice, gila sih. Nah, mungkin untuk berikutnya ini agak lebih personal ya. Mungkin gue tanya ke Kevin. Vin,
yang biasa lo lakuin untuk menyebar kebaikan tuh apa sih? Atau yang bisa lo lakuin untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu kan? Sebenarnya hal yang pertama pastinya adalah baik ke diri sendiri ya, karena kan kayak kita tuh nggak akan bisa nyebar kebaikan ke orang lain kalau kitanya tuh nggak bisa perbaiki diri sendiri atau love ourselves lah intinya. Terus kalau misalkan dari yang aku lihat tuh orang baik tuh sebenarnya banyak. Bahkan mungkin nggak terhitung apalagi di Indonesia, tapi akhirnya kurang tulus karena orang tuh ngelakuin hal baik tuh cenderung karena pengen diapresiasi orang lain aja. Jadi kayak bikin event donasi gede-gede tapi sebenarnya belum siap juga. Jadi menurut aku kayak nyebar kebaikan tuh bisa mulai dari hal kecil, kayak misalkan dari lingkungan sekitar kita, kayak keluarga sama teman. Terus kayak kalau misalkan mau donasi, itu tuh bisa dari kayak pakaian atau makanan aja kepada yang membutuhkan. Mungkin emang nggak perlu banyak, nggak perlu dalam jumlah yang banyak, tapi kayak jumlah yang kecil aja di mata orang lain tuh bisa terlihat besar gitu loh. Karena kan yang penting kita tulus. Terus hal yang perlu diingat juga, melakukan kebaikan itu pastinya disertai sama yang Maha Kuasa kan. Karena kita kan manusia cenderung kalau misalkan lagi kesusahan aja nih nyari Tuhan, terus kalau lagi senang kita nggak nyari. Nah, dari hal tersebut tuh sebenarnya kita bisa belajar jadi pribadi yang lebih baik. Terus baik bukan dalam hanya hal emosional doang atau perasaan doang ke orang lain, tapi spiritual juga. Terus pastinya kita juga harus set target setiap harinya. Jadi intinya tuh nyebar kebaikan tuh sama halnya dengan nyebar hal positif. Dan itu bukan hanya di dunia nyata, tapi di media sosial juga. Jadi kita tuh kayak kalau misalkan mau ngetik sesuatu di sosial media tuh harus mikir-mikir dulu kayak masa kita udah jadi pribadi yang baik kok masih komen jahat. Jadi kan nilai plus dari itunya kan kita jadi bisa berpikir kritis juga kan, hal positif yang kita dapat dari melakukan kebaikan. Jadi akhirnya tuh orang tuh bisa ngerasain kebaikan kita, terus nggak ada yang namanya tuh benci di diri kita, gitu sih. Gila, lengkap semua ya, Drake, semua. Wow, panjang tapi sangat-sangat jelas ya. Sangat bermakna. Wow. Oke. Langsung kita lanjut aja nih. Nah, jadi gue mau nanya nih ke Sheryl, kan pasti kita kalau berharap terlalu tinggi tuh nanti bakal buat kita tuh sakit hati atau kecewa gitu ya. Nah, apa sih yang bakal lu lakuin agar kita tuh tidak terlalu banyak berharap pada suatu hal gitu? Kalau menurut gue sih, yang pertama kan kita pasti punya goals kan, kayak tujuan gitu. Nah, dari tujuan itu kita pasti punya ekspektasi dong. Tapi jangan sampai kita punya ekspektasi yang terlalu tinggi yang menurut kita tuh gak akan bisa kita gapai. Tapi sebenarnya tuh ekspektasi itu penting, perlu banget. Cuman jangan sampai ekspektasi itu ngejatuhin kita atau bikin kita kecewa. Jadi yang harus kita lakuin itu jangan punya ekspektasi yang terlalu tinggi, sama kita harus mengubah mindset kita terhadap setiap hal. Gitu sih menurut gua. Oke. Nah, mungkin ini pertanyaan untuk Raja ya. Kalau misalnya kan kita pernah menyoleh banyak masalah, namanya manusia ya. Nah, kalau gitu apa aja dan siapa aja yang perlu lu maafin? Oke, kalau menurut gue sih hal-hal yang harus kita maafkan adalah hal-hal atau kejadian yang menyakitkan dan juga orang-orang yang pernah menyakiti kita. Karena dengan kita maafkan hal tersebut, kita bisa mendapatkan sebuah kedamaian dan juga ketenangan di dalam diri kita masing-masing. Nah, oleh karena itu, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memaafkan orang yang telah membuat jahat pada kita dan juga melupakan pengalaman-pengalaman buruk yang pernah dialami. Nah, kalau menurut gue sih salah satu cara agar kita dapat terhindar dari hal-hal yang negatif adalah dengan berpikir secara kritis dan juga positif. Itu aja sih menurut gue sih. Oke. Berarti harus kritis dalam kehidupan ya, Drake? Bener banget. Oke. Jadi, next nih, gue bakal nanya ke lu nih, Zak. Nah, jadi ini menurut gue pertanyaan paling bagus ya. Sebenarnya enggak, maksudnya pertanyaan yang lain juga bagus. Cuma saya menurut gue ini benar-benar pertanyaan yang sangat bagus. Nah, karena ini benar-benar membuat lu tuh harus berpikir kritis banget. Nah, jadi rencana hebat apa sih yang bakal lu lakuin selanjutnya? Oh, oke, nice. Berarti kalau misalnya kayak gitu, gue mungkin mulainya dari hal-hal yang kecil aja ya. Mungkin mulai dari kayak lulus kuliah, punya job yang kerja yang stabil gitu kan. Tapi kedepannya mungkin punya goal-goal lebih gede pun nggak apa. Tapi semuanya dimulai dari hal yang kecil lah intinya gitu. Oke, berarti
mulai dari hal yang benar-benar kecil gitu ya, ntar Betul. jadi hal besar gitu. Betul. Keren. Nah, Drake, kayaknya untuk pertanyaan-pertanyaan ini udah habis lah. Iya, sayang jawabannya banget bagus ya. banget, serius. Iya, sayang banget. Padahal sebenarnya pertanyaannya masih banyak ya. Cuma waktu memisahkan kita sepertinya. Iya, gila. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, terima kasih yang sudah mau menonton dan juga mendengarkan apa yang telah kita bicarakan ya. Ya, selama kurang lebih berapa menit ya kita ngobrol ya? Kira-kira 15 menit tadi. Oke, tidak terasa ya, sudah 15 Iya. menit ya. Oke, langsung aja kita tutup ya. Gua Edric. Gua Reza. Oke, see you. Bye-bye.